Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar deso. Ini kayaknya harus disensor, jadi kita ulang. Dasar ya, sekarang udah. Penyalahgunaan lisan seseorang itu bisa menentukan dia ke surga atau ke neraka, disenangin orang atau dibenci orang, hanya dari lisan saja. Kita lihat misalnya kalau orang dicintai oleh orang lain gara-gara lisannya. Kalau ada orang secara fisik kurang fisiknya, mungkin ada sesuatu yang memang fisiknya itu bagi masyarakat atau bagi umumnya manusia dianggap punya kekurangan. Mohon maaf, mungkin kecil, mungkin ada cacat di kulitnya, mungkin. Tetapi kalau lisannya lembut, baik, santun, tetap aja kita nyaman bergaul dengan dia. Kalau ada orang sempurna fisiknya, gagah, cantik, kaya, pejabat, tapi lisannya tajam, setiap ketemu mencaci maki, setiap ketemu merendahkan, setiap ketemu kasar, orang bakal tidak nyaman berteman dengan dia. Sabda Nabi SAW yang mulia dalam hadis Bukhari tentang pentingnya masalah lisan ini, jangan sampai disalahgunakan. Beliau berkata kepada sahabat Nabi yang lain, sahabat beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, ketahuilah, saya wasiatkan kepadamu, segala sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat adalah Islam. Masuk Islamlah, amalkan Islam itu. Itu kunci keselamatan seseorang. Allah katakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Lalu kata Nabi SAW, dan puncaknya Islam itu adalah berjihad di jalan Allah. Lalu kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, apapun perbuatan yang kamu lakukan yang bisa mendatangkan ridha Allah, lakukanlah. Dan apa yang bisa menahan murkahnya Allah, jauhilah. Maukah Mu'adz saya sampaikan kepada kamu sesuatu yang justru merusak itu semua, atau malah menjaga semua itu? Islammu bisa baik, kamu siap berjihad, kamu juga akan selalu dalam naungan dan ridha Allah, kamu juga akan jauh dari murkahnya Allah. Kata Mu'adz, tentu ya Rasulullah. Lalu beliau memegang lidahnya, ditarik, sambil beliau berkata, kuffu anka hadza, jaga ini darimu, ini yang bisa merusak. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, Islam ini sudah banyak sekali ajarannya, coba ajarkan saya kesimpulannya Islam itu, supaya saya langsung faham apa itu Islam. Jadi saya mudah untuk mengamalkan. Ada satu kunci, pintunya apa sih, supaya saya bisa langsung, oh iya ini maksudnya Islam, nanti saya gampang amalkan. Kata Nabi SAW, qur rabbiyallah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, Tuhanku hanya Allah. Enggak ada yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, pergantian siang malam, turunnya hujan, apapun yang di langit dan di bumi, di kedalaman lautan, yang kelihatan dengan tidak kelihatan oleh panca indera manusia, yang ciptain, yang urus, yang ngawasi, yang musnahkan Allah. Ikrarkan itu dengan lisanmu, ikrarkan di fikiranmu, yakini dalam hatimu, kemudian istiqomalah. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, jauhi. Istiqomah di situ. Apa yang dihalalkan, nikmatin. Apa yang diharamkan, jauhi. Itu kata kuncinya. Itu kesimpulan Islam itu. Kenal Tuhan Allah, patuhi perintahnya, selesai. Sampai kamu mati. Lalu sahabat ini cerdas, dia bertanya, ya Rasulullah, saya sudah tahu sekarang pintunya. Kira-kira apa yang bisa menutup pintu itu? Saya jadi susah untuk memahami Islam, susah untuk saya amalkan,
Susah untuk saya yakini kalau Allah itu ada. Nabi SAW sama perilaku hadis yang pertama, menarik lidah beliau sambil berkata, "Hadza, ini nih yang buat kamu susah. Bisa karena lisan ini kamu bisa istiqamah di agama Allah, bisa juga ini yang membuat kamu susah untuk mengamalkannya." Salah satu dari dua nih. Hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza asbaha ibnu Adam," kalau tiba anak cucu Adam pada pagi hari kayak sekarang nih kita lagi alamin di subuh waktu seperti ini, kullu a'da'ul jisim tukaffirul lisan, semua anggota tubuh manusia itu berbicara pada lisan. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kemaluan kita, kaki kita, semuanya berbicara pada lisan kita. Tapi kita nggak tahu bagaimana itu. Semuanya menghardik lisan. Karena ini sudah mau beraktivitas tuh. Mereka semua berkata, kata Nabi SAW, "Ittaqullaha fina." Wahai lisan, kau harus patuh kepada Allah terhadap kami. In istaqamta, istaqamna. Kalau kamu lurus, kami ikut lurus. Wa in i'wajajta, i'wajajna. Kalau kamu menyimpang, bengkok, kami pun ikut-ikutan. Sabda yang lain kata Nabi SAW, zina itu dimulai dengan lisan dan dibenarkan oleh kemaluan. Bagaimana orang kalau mau berzina? Ngobrol, mulai ketik SMS, mulai WhatsApp, mulai BBM, mulai telepon, lisan, nanti dibenarkan oleh kemaluan. Beranjak daripada lidah seseorang. Ini hal mendasar yang harus benar-benar kita ketahui. Nabi Muhammad SAW di hadis yang selanjutnya juga riwayat Bukhari Muslim mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, betul-betul tahu Tuhannya Allah, dia yakin la ilaha illallah, enggak ada yang ciptakan apapun yang di langit dan di bumi kecuali Allah, gitu ya. Dia mengaku tentang itu dan dia tahu juga beriman tentang adanya akhirat, amalnya akan dihisab hari kiamat dan dia akan ke surga atau ke neraka, tapi dia ingin masuk surga dan selamat dari neraka, maka sebaiknya dia hanya mengucapkan dari lisannya yang baik, atau dia diam. Orang beriman tidak kenal kata-kata bohong, tidak kenal namanya manipulasi. Tidak ada yang tertutup samar-samar bagi seorang mukmin yang diucapkan dengan lisannya kebenaran. Semua yang keluar emas, semua yang keluar harapan dia dicatat oleh malaikat raqib untuk menjadi tambahan amal dan memberatkan timbangan amal solehnya di hari kiamat dan membawa masuk ke dalam surga. Enggak ada waktu bagi seorang mukmin mengucapkan kata-kata kosong, dusta, diputarbalikkan data, menyakiti orang lain,